Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samal Farizi dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Prodi Informatika dengan NPM 2531-2068. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan metode Gauss-Jordan. Diawali dengan pengertian. Sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLTV adalah sistem yang terdiri dari tiga persamaan linear dengan tiga variabel. Biasanya dilambangkan dengan X, Y, dan Z. Lalu, untuk tujuan dari SPLTV adalah mencari nilai ketiga variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan secara bersamaan. SPLTV banyak digunakan dalam kehidupan nyata, seperti optimasi sumber daya, perencanaan produksi, dan analisis jaringan. Lalu di sini ada metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan adalah mengubah ke bentuk matriks augmented. Lalu buat elemen utama atau yang pivotnya itu menjadi satu, dan juga nolkan semua elemen di atas dan di bawah pivot. Lalu ulangi sampai terbentuk matriks identitas. Seperti di sini, contohnya itu di gambar samping ini ya. 100, 010, dan 001. Lalu, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini, kita diberi persamaan tiga variabel dengan bentuk 2x plus y plus z sama dengan 10. X plus 2y plus z sama dengan 11. X plus y plus 2z sama dengan 12. Nah, jika kita ubah ke bentuk matriks atau bentuk augmented ya, maka akan menjadi seperti ini. 211 10, 121 11, dan 112 12. Lalu untuk langkah awalnya di sini kita kita akan langsung saja membalikan atau menukar posisi dari yang R1 ke R2 dan R2 ke R1. Nah, tujuannya adalah agar yang pivot tadi atau yang utamanya itu satunya itu langsung berada di atas. Kita boleh gunakan metode ini, tapi jangan hanya menukar angkanya doang, tapi kita harus menukar barisnya. Jadi semuanya itu bakal ketukar atau pindah posisi. Nah, lalu langsung saja kita ke metode yang awal, yaitu eliminasinya. Nah, karena tujuan kita itu adalah mencari bentuk tadi ya, 100, 010, dan 001, maka kita harus mengubah di baris di kolom pertama itu untuk menjadi 0 semua. Dengan cara kita kurangkan. Seperti di sini. Sebelumnya yang R2 itu kan 2 dan 1 kan. Maksudnya 1 2 1. Nah, karena yang R2 dan R3-nya itu pengen kita ubah ke 0, maka kita kurangin saja dengan rumus seperti yang ada di sebelah kanan itu. R2 itu adalah dari R2 dikurang 2R1. Artinya 2 kali R1, 1 dikurang 2R1 itu kan 1 ya. 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Nah, 2 tadi dikurangi di dalam yang R2 tadi. Jadinya 2 kurang 2 sama dengan 0. Begitupun di bawahnya. R3 itu sama aja R3 dikurang 1. Maksudnya yang 1 tadi itu dikurang oleh 1 dari R1-nya itu. Baik, Pak. Karena 0 sudah tercapai, kita lanjut saja ke bagian sebelumnya. Oh ya, jangan lupa juga ya, di bagian ini kita harus mengulangkan semua barisnya. Jadi ya, yang satu yang di kolom itu kita kurangi dan sebelahnya juga gitu, sampai ujungnya. Jadi bukan hanya satu bagian saja ya, semuanya benar-benar diubah. Lanjut saja di proses berikutnya. Di sini, karena yang tengah itu kita ingin jadikan satu juga ya, karena itu adalah pivot utama. Nah, kita di situ langsung membagi saja. Awalnya kan di sini min 3 ya. Nah, bagaimana cara kita mengubah min 3 itu menjadi satu? Dengan cara kita bagi kolom itu menjadi dibagi min 1/3 agar hasilnya menjadi satu. Dan begitu pun selanjutnya. Jangan lupa ya, jika dikalikan itu
maka semuanya harus dikalikan barisnya gitu. Oke, baik, setelah itu kita ingin nih mengubah yang di bagian atas sama bawahnya dari satu tadi. Gimana caranya? Seperti tadi juga, kita tinggal dikurangi saja atau ditambahkan jika itu minus. Seperti contohnya di sini kan ada 0 ya. Maaf. Di sini kan ada 2 nih. Bagaimana cara 2 itu berubah jadi 0? Tinggal dikurangi 2 kan? Seperti di sini, R1-nya itu dikurangi dengan rumus R1 dikurang 2 R2. 1 kali 2, 2. 2 dikurang 2, 0. Begitupun juga di bawahnya. R3 sama dengan R3 ditambah R2. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Dan langsung saja kita di sini berada di penyelesaiannya atau caranya itu hampir selesai. Nah, di sini karena tadi hasilnya itu menjadi 1/3 semua, oke. Nah, kita tinggal ubah saja tuh yang di bagian yang di kanan itu, yang kanan paling bawah atau di bagian R3. R3 itu akan kita jadikan satu juga. Gimana caranya? Karena tadi di posisi sebelumnya itu ini ya, 4/3, maka langsung saja kita bagi 3/4 dari R3 itu. Maka hasilnya akan menjadi satu. Nah, karena bentuknya itu sudah benar ya di sini. Sini namanya itu udah satu nih, sebaris ini. Kita tinggal mengubah yang 1/3 ini, dua ini menjadi 0 dengan cara rumus di bawah ini. R1 sama dengan R1 dibagi saja sepertiga dari R3 dan juga R2. R2-nya dibagi sepertiga dari R3. Nah, maka bentuknya akan berubah menjadi 100, 010 dan 001. Dan sekian cara mengerjakannya menggunakan metode Gauss-Jordan. Yang intinya, kita harus mengubah setiap kolom itu menjadi bentuk 100, 010, dan 001 dengan cara pengurangan, penambahan, perkalian. Nah, dan untuk urutannya kita tuh berawal dari sini ya. Dari kiri ini, dari R1 ini kita ubah menjadi 1, lalu bawahnya kita ubah jadi 0, dan yang di tengah juga kita langsung saja ubah ini menjadi 1, lalu atas bawahnya juga. Dan yang sini kita ubah jadi 1 dulu, baru yang atas bagian atasnya itu diubah menjadi 0. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.